Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Nah, pada video kali ini Bapak akan memberikan materi tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bertemu dan belajar secara online di matematika peminatan kelas 11. Nah, untuk kelas 12 masih Bapak yang akan mengajar kalian di mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Nah, untuk materi-materi yang akan Bapak berikan masih dalam berbentuk video yang nanti Bapak akan upload lewat YouTube melalui channel Bapak sendiri ya. Nah, untuk materi kali ini bab pertama tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Jadi ini adalah materi-materi yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini. Ada 4 kompetensi dasar di sini. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, adapun pengalaman belajar ya, nanti kalian diharapkan bisa mengamati dan mengidentifikasi fakta pada limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu atau mereview teorema limit fungsi. Nah, limit fungsi ini pernah kalian pelajari di kelas 11 di matematika wajib ya. Kita akan mereview atau mengulang kembali teorema-teorema yang ada di limit fungsi karena nanti akan berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Nah, yang pertama di sini, jika ada limit C X mendekati A ya, maka jawabannya C ya. Jika ada bentuk limit yang berbentuk seperti ini, limit C X mendekati A, yaitu jawabannya sama dengan C untuk C anggota bilangan real ya. Contohnya di sini limit 6x mendekati 2, berarti jawabannya 6 ya. Itu kan ini C, ini 6 ya, seperti itu ya. Yang kedua, limit K fx x mendekati A ya. Di sini ada sebuah limit K dikalikan fungsi fx. Ini kita bisa rubah ya, bentuk ini kita bisa rubah dengan mengeluarkan K-nya keluar dari limit kan. K-nya kita pindahkan jadi di depan limit atau di luar limit. Jadi K dikali limit fx x mendekati A untuk K anggota bilangan real. Nah, contohnya misalkan limit 3x kuadrat x mendekati 2. Nah, berarti 3 ini kita bisa pindahkan ke depan. Nah, jadi 3-nya berada di luar limit. Berarti 3 kali limit x kuadrat x mendekati 2. Nah, selanjutnya yang ketiga, limit fx plus minus gx x mendekati A. Nah, ini kita bisa diuraikan menjadi satu-satu ya. Jadi limit fx x mendekati A plus minus limit x gx x mendekati A. Jadi asalnya digabung, bisa kita pisah ya. Ini teorema yang ketiga. Contohnya, misalkan ada limit 3x kuadrat plus 2x min 10 x mendekati 2. Nah, di sini ada 3 buah suku. Yang pertama 3x kuadrat, yang kedua 2x, yang
3 negatif 10. Nah, ini bisa kita pisahkan limit-limitnya. Jadi limit 3x kuadrat x mendekati 2 tambah limit 2x x mendekati 2 kurangi limit 10x mendekati 2 ya. Jadi ini dipisahkan menjadi satu suku. Nah, ini juga, nah ini nih, ini tadi kan bentuk teorema limit yang kedua, berarti ini 3 bisa kita pindahkan lagi ke depan, 2 juga bisa pindahkan lagi ke depan. Nah, lihat ini, limit x mendekati 2 10. Nah, ini tidak ada x nya, yaitu teorema yang pertama, berarti ini jawabannya berapa? 10. Berarti ini 3 nya bisa kita rubah ke depan, 2 nya bisa dirubah ke depan ya. 10 limit 10 x mendekati 2 ya, jawabannya 10. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, limit fx dikali gx x mendekati a. Nah, kalau tadi plus minus, sekarang kali. Nah, ini juga kita bisa uraikan menjadi satu suku ya. Jadi di sini limit fx x mendekati a dikali limit gx x mendekati a. Nah, contohnya limit x plus 3 dikali x min 2. Nah, kurung ini, 2 kurung ini, kalau di sininya tidak ada tangan, berarti ini kali x plus 3 dikalikan x min 2. Nah, berarti ini kita bisa uraikan menjadi satu suku. Berarti limit x plus 3 ya, x mendekati 5 dikali ya, titik itu kali limit x min 2 x mendekati 5. Nah, seperti itu. Yang kelima, nah ini bentuk pecahan, limit fx per gx x mendekati a. Nah, pecahan ini sama, ini juga bisa kita uraikan menjadi satu limit. Berarti limit fx x mendekati a dibagi limit gx x mendekati a ya, asalnya berbentuk seperti ini dirubah jadi seperti ini. Nah, syaratnya dengan limit gx x mendekati a itu tidak boleh 0. Jadi yang ini penyebutnya tidak boleh 0 hasilnya ya. Nah, contoh limit x plus 3 per x min 2 x mendekati 6. Nah, ini kita bisa uraikan menjadi satu limit. Nah, ini berarti jadi limit x plus 3 x mendekati 6. Yang kedua limit x min 2 x mendekati 6. Nah, seperti itu ya. Itu teorema yang kelima. Yang keenam, nah yang keenam ini berbentuk pangkat. Nah, n itu pangkat ya di atas. Limit fx pangkat n x mendekati a. Nah, pangkat ini ya, ini kan fx-nya berpangkat. Nah, kita bisa hilangkan pangkat di fx ini dengan memindahkannya ke atas. Jadi limitnya masuk ke dalam ya, kan, limit fx x mendekati a dalam kurung pangkat ya. Kalau di sini pangkatnya sampai sini, kita rubah semuanya di kurung ya, terus dipangkatkan ya. Contohnya misal limit x kuadrat plus 2 pangkat 3. Nah, x2 plus x kuadrat plus 2 pangkat 3 nya kita bisa hilangkan atau kita rubah menjadi seperti ini. Limitnya masuk ke dalam, jadi limit x kuadrat plus 2 x mendekati 3 dipangkatkan 3. Nanti hasil limit dari sini nanti dipangkatkan jadi 3 ya. Jadi hitung dulu limit yang di dalam, terus nanti hasilnya dipangkatkan 3 ya. Ini untuk mempermudah dalam perhitungan teorema ini. Nah, yang ketujuh ini berbentuk akar, limit akar fx x mendekati a. Nah, ini juga hampir sama dengan teorema yang keenam. Limitnya bisa masuk ke dalam fx ya, tuh kan, masuk ke dalam xx, nah, terus diakarkan ya. Nah, bisa terlihat ya perbedaannya. Jadi limitnya masuk ke sini dan diakarkan. Nah, contoh limit akar 3x min 2 akar 3 ya. Limit akar 3x min 2 akar 3 x mendekati 2. Nah, ini kita bisa rubah jadi limitnya masuk ke dalam, jadi limit 3x min 2 x mendekati 2 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh soal
Hitunglah limit fungsi berikut dengan menggunakan teorema limit, ya, atau menerapkan teorema limit yang 7 tadi. Nah, ini soalnya limit 4x plus 6x kuadrat per 2x pangkat 3 min 6x mendekati 2. Nah, kita rubah limit-limit ini, soal satu limit ini menggunakan atau menerapkan teorema limit yang 7 tadi. Nah, yang pertama kita bisa rubah, lihat di sini. Kira-kira mana dulu yang bisa dirubah? Nah, lihat. Di sini ada dua suku ya, 4x sama pecahan. Ini tambah, berarti kita bisa uraikan 4x dan 6x kuadrat per 2x pangkat 3 min 6-nya ya. Kita uraikan yang satu ini, limit 4x x mendekati 2 ditambah limit. Nah, seperti ini ya. Asalnya nyatu di sini ya, jadi dipisahkan menurut teorema yang tadi. Ya, limit 4x x mendekati 2 ditambah limit limit 6x kuadrat per 2x pangkat 3 min 6x mendekati 2. Ya, kita pisahkan seperti itu. Terus kita lihat lagi kira-kira mana yang bisa kita ubah. Nah, lihat ini. Nah, tadi teorema keberapa? Ini bisa pindah ke depan ya, ini bisa pindah ke depan. Nah, ini lihat, ini juga pecahan ya, pecahan bisa kita pisahkan juga ya. Ini limitnya ke sini, ini limitnya ke sini ya. Nah, jadi seperti ini, 4-nya pindah ke depan, terus limit yang pecahan ini limitnya disatukan dengan yang suku yang atas dan yang bawah. Oke, bisa dimengerti ya. Ini ke atas, ke bawah menurut teorema yang tadi, yang teorema pecahan. Setelah itu, nah ini juga nih bisa ke depan. Ini bisa ke depan ya, 6. Nah, kita pindahkan ke depan. Nah, ini juga nih, ini hampir sama dengan ini kan, ini plus. Nah, ini min, kita pisahkan. Nah, 6 ke depan, ini pisahkan, jadi limit 2x pangkat 3 dikurangi limit 6x mendekati 2 ya. Jadi ini kita pisahkan ya. Jadi 2 seperti ini 6 ke depan. Nah, ini tadi kan sudah. Terus mana lagi kira-kira yang bisa diubah? Nah, ini udah. Nah, ini juga nih, ini bisa pindah ke depan. Nah, semuanya ya udah ke depan semua. Nah, jadi seperti ini. Tuh, tadi pindah ke depan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi kira-kira teorema mana yang bisa kita gunakan untuk merubah soal seperti ini agar nanti pengerjaannya lebih mudah. Nah, lihat, di sini ada pangkat, di sini ada pangkat. Ingat teorema tadi ada yang berbentuk pangkat. Pangkatnya kita bisa hilangkan dalam fungsi tersebut ya, memakai kurung, limitnya masuk ke dalam ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan udah dirubah. Nah, lihat, pangkat di x kuadratnya hilang, limitnya masuk ke dalam x ya. Bisa mengerti ya, 6 tetap di luar. Nah, ini pangkat 3 juga hilang, pangkatnya ke atas. Nah, ininya limitnya masuk ke dalam x. Nah, gitu ya. Kalian coba perhatikan ini dengan teliti dan bandingkan dengan teorema yang Bapak jelaskan tadi di awal. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah ada yang kita bisa rubah lagi. Nah, ternyata kalau sudah tidak ada, nah ya sudah ya, kita tinggal mengganti x-nya dengan 2 karena di sini x-nya mendekati 2. Berarti x di sini nih, semua ada x nih, x ganti dengan 2. Nah, ini berarti 4, x-nya kali 2 berarti x-nya ganti 2 jadi 4 kali 2. Nah, ini berarti 4 kali 2. Nah, yang ini x-nya ganti sama 2, berarti 2. Berarti 2 pangkat 2. 6 kali 2 pangkat 2. Berarti yang ini ya. 6 kali 2 pangkat 2. Nah, yang ini juga x-nya ganti sama 2. Jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 pangkat 3. Kurangi. Nah, ini limit 6x mendekati 2. Nah, ini teorema keberapa ini? Ini teorema kepertama. Jadi kalau tidak ada x-nya di sini berarti jawabannya ini 6. Jadi hasilnya 4 kali 2 ditambah 6 kali 2 pangkat 2 per 2 kali 2 pangkat 3 kurangi 6.
Nah, kalau dituliskan kurang lebih seperti ini, 4 kali 2. Nah, ini 6 kali 2 pangkat 2 ya. Terus 2 kali 2 pangkat 3 kurangi 6. Nah, kita hitung. 4 kali 2 berapa? 8. 2 pangkat 2 4. 4 kali 6 2 4. Terus 2 pangkat 3 8. 8 kali 2 16 kurangi 6. Berarti sama dengan 8. Nah, ya 8 4 kali 2 8. Ini 24, ini 16 kurangi 6 10. Jadi 8 tambah 24 per 10. Sampai sini boleh ya. Kalau mau ditambahkan lagi berarti kita samakan penyebutnya. Nah, hasilnya 10 4 per 10. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian untuk pembahasan pada pertemuan pertama kali ini. Silahkan disimak dan perhatikan lagi penjelasan-penjelasan dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.